Shalom, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia dan bersukacita kita dapat kembali berjumpa di dalam program Bible Study CK7 pada saat ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita, kisah perjalanan Yakub. Bagaimana dia sampai ke Betel nanti, tempat yang dituju atas kehendak Allah. Saya percaya kalau kita terus setia mengikuti program ini saudara akan semakin mengerti apa rancangan dan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Seluruh isi Alkitab tujuannya cuma satu, bagaimana Allah ingin menyelamatkan kita lewat Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, setiap kita belajar, membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan, minta Dia untuk memenuhi kehendak dan hasratnya supaya kita lebih lagi mengenal Dia. Dengan lebih mengenal Tuhan, maka kita mengerti akan rencana dan kehendak Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Bapa. Hiralaraba shikiralaraba yaralaraba. Hiralaraba yaralaraba yaralaraba yaralaraba. Syukur Tuhan. Syukur Bapa. Hanya bagi-Mu. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas anugerah-Mu, Yesus. Anugerah-Mu ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih
kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Selamanya kami mau mengucap syukur dan memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar yang Kau nyatakan bagi kami setiap saat, setiap waktu, setiap hari. Terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami naikkan syukur kami hanya kepada-Mu. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku
ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Amin Tuhan. Kami selalu menaikkan syukur kami kepada Engkau. Sebab anugerah-Mu sudah selalu Kau nyatakan buat kami semuanya. Terima kasih untuk pemeliharaan, untuk penyertaan, lawatan dan urapan-Mu. Dan tiba saatnya kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu. Supaya lewat pembelajaran pada Bible Study saat ini, kami betul-betul semakin mengenal Tuhan. Mengenal dan mengerti isi hati Tuhan dalam hidup kami. Dengan demikian, kalau Tuhan sejak dahulu kala memberkati orang-orang yang dipilihnya, demikianlah saat ini kami juga diberkati sebab kami adalah pilihan-pilihan Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita saudara dari Kejadian pasal yang ke-35. Kejadian pasal 35, Perjanjian Lama, halaman 37 Alkitab saya. Ada beberapa peristiwa yang akan kita pelajari sehingga kita akan mengerti mengapa hal ini terjadi, mengapa Yakub harus kembali ke Betel, mengapa Allah seharusnya melihat Yakub bersegera untuk mendirikan mezbah di sana. Baik, saya akan bacakan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15 terlebih dahulu ya saudara. Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap untuk pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang di dekat Sikem. Sesudah
itu berangkatlah mereka. Dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka. Sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya mezbah di situ, dan dinamainyalah tempat itu El Betel. Karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ, ketika ia lari terhadap kakaknya. Ketika Deborah, inang pengasuh Ribka, mati, dikuburkannyalah ia di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham, kepada Ishak, akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu." Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel. Jadi Yakub menamai tempat itu sebagai Betel. Mari kita pelajari saudara. Setelah peristiwa Dina yang pertemuan terakhir kita pelajari tentang noda di Sikem itu saudara. Yakub lalu pergi ke Betel dan tinggal atau tiba di situ. Ia mendirikan mezbah dan menyembah Allah di sana. Kemudian dia berangkat meninggalkan Betel lagi dan berjalan melewati Efrata. Ya, dalam peristiwa ini. Saudara. Tapi sebelum dia meninggalkan Efrata untuk membawa keluarganya terus menuju tanah perjanjian, Tuhan mau supaya Yakub mendirikan mezbah di Betel. Perintahnya jelas. Di dalam ayat 1 tadi dikatakan, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah." Perintah tegas Allah kepada Yakub ini tujuannya untuk apa, saudara? Melanjutkan perjalanan hingga sampai tujuan. Betel itu harus menjadi tujuan Yakub di dalam perjalanan kehidupannya. Letak Betel itu sekitar 1110 kaki. Ya, lebih tinggi dari Sikem. Dia harus naik. Saudara. Dan terletak di jalan menuju ke Yerusalem. Ke Bethlehem dan ke Hebron. Jadi Betel itu letaknya jalan menuju ke Yerusalem, ke Bethlehem dan ke Hebron. Allah menyuruh segera berangkat karena Yakub telah menunda terlalu lama perjalanannya ke tempat suci itu. Sekarang dia harus bersegera. Supaya apa? Supaya Allah kembali menyatakan perjanjiannya kepada Yakub dan keturunannya. Nah, ada satu peristiwa di mana sebelum berangkat saudara, Yakub itu memerintahkan supaya apa? Supaya semua keluarganya, termasuk orang-orang yang mengikuti rombongannya, untuk menjauhkan dewa-dewa asing. Ya. Ingat peristiwa di Kejadian pasal 34, ya. Allah menyuruh mereka ke Betel, lalu mereka tinggal di Sikem, lalu terjadi kemerosotan rohani keluarga yang luar biasa. Yakub lalu memerintahkan, tinggalkan semuanya,
yang sifatnya berhala, yang sifatnya dewa-dewi, ya, barang-barang yang menjurus kepada penyembahan kepada dewa-dewa asing. Tinggalkan semuanya. Tinggalkan. Sebab kita sedang menuju ke tempat yang kudus dan suci, di mana Allah sudah menetapkan tempat itu, yaitu ke Betel. Nah, tindakan membuang atau menjauhkan dewa-dewa asing ini, saudara, ini terjadi karena Yakub mengalami pembaharuan rohani. Pembaharuan rohani dalam kehidupan Yakub ditularkan kepada keluarganya. Apa saja yang dilakukan, saudara? Yang pertama, membuang segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Peristiwa di Syichem itu betul-betul memukul telak, ya, jiwa Yakub. Ini gara-gara tidak segera pergi ke Betel. Ini gara-gara masih ada dewa asing. Makanya sebelum mereka berangkat, Yakub memerintahkan, tinggalkan semuanya. Yang tidak berkenan kepada Allah, ditinggalkan. Tindakan yang kedua apa, saudara? Menyerahkan diri mereka kepada kesucian pribadi. Kita sedang menuju ke tempat yang kudus. Ke tempat di mana Allah akan memperbaharui perjanjiannya. Menurunkan dan menandaskan kembali kepada Abraham, Ishak, dan sekarang kepada Yakub. Sebab tanpa kesucian dan kekudusan, maka batallah semua perjanjian Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, memperbaharui ikrar atau janji mereka kepada Allah untuk mengabdi di dalam penyembahan yang kudus dan tulus. Ini perlu dilakukan oleh Yakub. Dan yang keempat, mengadakan persekutuan dengan Allah yang erat, yang tidak dapat dipisahkan, melambangkan tentang ketergantungan Yakub kepada Tuhan. Ingat peristiwa di Peniel, bagaimana Yakub ditampar pangkal pahanya, menandakan bahwa sekarang Yakub tidak boleh berjalan dengan pikirannya, tapi dengan kekuatan dari Allah. Lalu yang kelima, Yakub mau menjalani hidup berlandaskan atas firman Tuhan. Dan ketika lima-limanya dilakukan oleh Yakub, apa yang terjadi? Yakub kembali mengalami perlindungan, kehadiran, pernyataan, dan berkat Allah yang sempurna. Wow, luar biasa, saudara. Untuk kedua kalinya dia kembali ke Betel, dan Allah memperbarui janji-janjinya. Nah, ketika hal itu terjadi, saudara, ketika Yakub sudah berikrar untuk hidup benar di mata Tuhan, apa yang terjadi? Kedahsyatan yang dari Allah itu memenuhi kehidupan Yakub, keluarga, dan rombongannya semuanya. Di mana penduduk di tempat-tempat yang mereka lalui dalam perjalanan, mereka kagum menyaksikan kedahsyatan yang dari Allah. Atas kekaguman itu mereka tidak berani mengganggu rombongan ini. Saudara bisa bayangkan, orang yang sudah menjauhkan dewa-dewa asing dalam kehidupannya, hanya mau menyembah kepada Allah, hanya mau dituntun oleh Allah, memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan yang benar itu, maka Allah akan mengcover, memprotek, menyertai, membimbing, mengurapi, sehingga menjadi kekaguman bagi banyak orang. Dan ini dialami oleh Yakub, saudara. Luar biasa. Saya waktu membaca dan merenungkan ini, saudara, wah, saya melihat bagaimana orang jenis ini, saudara, itu dikagumi, ditakuti, orang gentar kepada Yakub dan keluarganya. Karena apa? Pembaharuan, perjanjian dengan Allah, dan hidup benar di mata Tuhan. Nggak ada yang berani ganggu, nggak ada yang berani nyolek Yakub. Sebab mereka melihat ini orang luar biasa nih. Oh, ini orang gak main-main, ini orang disertai Tuhan. Nah, ketika sampai di Luz, saudara, itu nama kuno dari Betel. Ya. Sebelum namanya disebutkan Yakub sebagai Betel, itu namanya Luz. Yakub sadar bahwa sesaat lagi dia akan menginjak tanah suci. Di situ dia mendirikan sebuah mezbah yang dinamakannya sebagai El Betel.
El Bethel. Itu artinya rumah Allah. Bait itu rumah. El, Allah. Jadi inilah rumah Allah. El Bethel. Di ayat yang ke-9 sampai 15 tadi kita baca. Ya. Yakub adalah ahli waris dari janji-janji yang telah diberikan kepada Abraham. Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang maha kuasa. Nanti keluar kata El Shaddai. Di El Bethel ini Allah menyatakan dirinya, akulah Allah yang maha kuasa. Di rumah Allah, di El Bethel, Allah sedang memberikan sebuah pengertian kepada Yakub dan saat ini kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang maha kuasa. Ini perlu didengar, dimengerti oleh Yakub, saudara. Dan saat ini kita pahami bahwa kita mengerti Allah itu maha kuasa, Allah itu maha segala-galanya kalau kita ada di El Bethel, di rumah Allah, kita kenal Dia. Tidak kepada semua orang Allah menyatakan aku Allah yang maha kuasa. Tidak kepada semua makhluk Allah menyatakan seperti itu. Hanya kepada orang yang mendapatkan kasih karunia. Yang bisa melihat Allah, bersekutu dengan Allah. Melihat wajah Allah. Merasakan hadirat Allah. Seperti Yakub di Mahanaim dan Peniel. Demikianlah orang-orang perjanjian baru. Kalau pengen merasakan bagaimana Allah Maha Kuasa itu bekerja dalam hidupmu, engkau harus tinggal di El Bethel itu. Di rumah Allah. Saya sangat diberkati dengan firman ini, saudara. Kalau saudara pengen mendapatkan hal itu seperti yang Yakub dapatkan, yang Yakub alami, tinggallah di dalam hadirat Tuhan. Di El Bethel. Disitulah Allah yang maha kuasa itu menyatakan dirinya. Lalu keluar kata El Shaddai. Ya, di ayat yang ke-11. Lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa. Akulah El Shaddai. El Shaddai itu secara singkat artinya Allah yang mencukupi. Allah yang mencukupi. Dia berkuasa untuk mengadakan apa saja. Disitulah Yakub dapat mengandalkan El Shaddai untuk menyediakan segala kebutuhannya dan menganugerahkan kasih karunia supaya dia mendapatkan anugerah dalam keadaan apapun, termasuk keadaan yang tidak menguntungkan pun Allah akan hadir di situ. Sebab Dia yang mencukupkan. Di El Bethel, Yakub mengenal El Shaddai. Allah yang maha kuasa. Allah yang mencukupkan. Indah bukan, saudara? Tinggallah terus di El Bethel, di rumah Allah, dalam hadirat Tuhan. Maka saudara akan mengalami Allah yang maha kuasa itu bekerja dalam hidup saudara dan saya. Selanjutnya, sedikit lagi ya saudara, di ayat yang ke-16, kelahiran Benyamin. Ini penting kita pelajari saudara. Kelahiran Benyamin, lalu Rahel mati. Saya bacakan buat kita semuanya. Sesudah itu, berangkatlah mereka dari Bethel, ya, setelah mendirikan mezbah, lalu Allah yang Maha Kuasa menyatakan dirinya. Yakub berangkat dari Bethel. Ketika mereka tidak berapa lama, jauh lagi dari Efrata. Bersalinlah Rahel dan kersalinannya itu sangat sukar. Rahel, istri yang paling dikasih oleh Yakub, sudah melahirkan Yusuf. Dan dalam perjalanannya dari El Bethel ke Efrata nanti, lahirlah anak yang kedua, Yakub dari Rahel. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut. Sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu, tapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati,
Lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya. Itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Mengapa ini saya sampaikan, saudara? Ada hal penting buat kita ketahui. Nah, Rahel memberikan semangat yang luar biasa kepada Yakub setelah apa? Dia mengandung anak yang kedua. Ini anak kandungnya, saudara, setelah Yusuf. Setelah sampai pada akhir perjalanan hidupnya, Rahel mengeluarkan atau melahirkan Ben-Oni yang namanya diubah jadi Benyamin. Karena arti kata Ben-Oni itu adalah putra dari kesedihanku. Putra dari kesedihanku. Lahirnya susah. Di tengah-tengah perjalanan pula. Ya. Maka diberikan Ben-Oni. Tapi oleh Yakub diubah dari Ben-Oni menjadi Benyamin. Yaitu putra dari tangan kananku. Kalau tadi putra dari kesedihanku, Ben-Oni, diubah jadi Benyamin. Putra dari tangan kananku. Ini penting, saudara. Kenapa? Karena peran Yakub setelah itu akan menjadi bapak bagi 12 suku Israel. Yang menarik lagi, saudara, Rahel itu dikuburkan di suatu tempat di sebelah selatan Betel. Dan agak sedikit miris sebenarnya. Kenapa? Karena dikuburkan di tepi jalan raya menuju Hebron. Tidak seperti Abraham, Ishak, ya, lalu istri dari Ishak, ya, dikuburkan di tempat kuburan keluarga. Tetapi Rahel ini dikubur di tepi jalan raya menuju Hebron. Letaknya 10 mil sebelah utara Yerusalem. Ya. Sedikit berdekatan dengan Bethlehem. Rahel dikuburkan di dekat Bethlehem. Yang masih dikunjungi orang pada saat sekarang ini. Kuburan Rahel itu ramai, saudara. Di Palestina, di wilayah Bethlehem, karena Bethlehem sekarang itu di bawah otoritas Palestina. Itu ada perayaan khusus untuk meratapi Rahel. Ya. Meratapi Rahel karena apa? Dia mati di situ. Tetapi ada satu peristiwa penting buat kita, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Kalau saudara pernah membaca dalam Yeremia 31 ayat 15. Ya. Allah itu berfirman demikian. Dengarkanlah, di Rama terdengar ratapan tangisan yang pahit sedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena apa? Karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Apa sambungannya dengan ini, saudara? Saya ingin menyampaikan begini. Ketika Rahel mati dikubur di tepi jalan itu, di Rama, di wilayah Bethlehem, dekat juga dengan Yerusalem. Nanti pada peristiwa Yeremia menubuatkan tentang apa? Tentang pembuangan orang-orang Israel dan Yehuda. Entah ke Betel atau ke Asyur. Dipercaya mereka diangkut, ditawan ke Asyur dan Babel melewati tempat itu. Tempat apa? Tempat di mana Rahel dikuburkan. Frase yang berkata bahwa Rahel menangisi anak-anaknya artinya Rahel, ya, di kuburan Rahel itu seolah-olah Rahel melihat anak-anak Israel, anak-anak Yehuda ditawan ke Babel dan ke Asyur, dan Rahel menangis. Itu ungkapan bagaimana kuburan Rahel yang ada di tepi jalan di Rama dekat Bethlehem itu, saudara. Rahel melihat rombongan orang-orang yang akan diarak menjadi budak, menjadi orang tawanan, dibuang ke Babel maupun ke Asyur. Alkitab yang kita pelajari, saudara, itu cerdas dan luar biasa. Ya, saya ketika mendapat, kenapa dia dikuburkan di tepi jalan ya? Lalu saya juga temukan di Yeremia pasal 31 ayat 15, kenapa dia menangis ya? Karena Rahel seolah-olah melihat bagaimana anak-anak itu dibuang ke Babel dan Asyur. Saudara, sampai saat ini, di Bethlehem khususnya ya,
Saya pernah ke sana, itu bertepatan dengan perayaan menangisnya Rahel. Jadi ada perayaan hari raya Rahel menangis. Di Rama itu, di wilayah Bethlehem itu, mereka merayakan itu. Sepi sekali saudara, tempatnya sepi sekali. Karena mereka sedang merayakan, memperingati kesedihan Rahel. Melihat orang-orang Israel ditawan ke Babel dan Asyur. Nah, dari sinilah kita melihat bagaimana firman Allah itu luar biasa. Ya, kepada Yakub Tuhan pulihkan. Ketika apa? Ketika dia membangun Mizpah. Di El Betel dia ketemu El Shaddai. Dipulihkan, diberkati. Lalu mereka beringsut untuk menuju tanah suci, tanah perjanjian. Yaitu tanah Kanaan. Yerusalem. Di mana mereka akan tinggal di sana. Dan sepenggal peristiwa bagaimana Rahel dikubur di tepi jalan. Kuburannya dikunjungi orang sampai dengan saat ini. Menandakan bahwa apa? Pengorbanan Rahel kepada Yakub. Membahagiakan Yakub. Memenuhi hasrat Yakub memiliki anak laki-laki. Bukan hanya satu, bukan hanya Yusuf, tapi Benyamin. Terlaksana sudah. Dari peristiwa di Sikem yang horor dan sangat memalukan itu, di peristiwa ini Yakub mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa. Oleh sebab itu mari adakan pembaharuan janji kita kepada Tuhan. Ingat perjanjian Tuhan. Dirikan mezbah. Berhubungan dengan intim dengan Allah. Memiliki kerinduan untuk selalu ada dalam hadirat Tuhan. Maka saudara akan dipulihkan, diberkati, dan dilindungi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk firman yang sudah Kau nyatakan buat kami semuanya. Bagaimana perjalanan Yakub sampai ke Betel yang kedua kali. Menjadikan dia menjadi manusia yang luar biasa. Yang diurapi, diberkati. Sehingga membuat orang lain gentar kepada Yakub. Kagum kepada Yakub. Dan tentu kagum kepada Allahnya Yakub. Terima kasih Bapa. Terus bawa kami kepada kehendak-Mu. Ajar kami untuk mengerti akan rencana-Mu. Terus ikat janji kami dengan Tuhan. Kami pelihara, kami rawat, kami percayai. Dan kami imani sampai dengan penggenapan-penggenapannya. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami semuanya. Urapi kami Tuhan, ajar kami mengerti. Supaya apa yang kami pelajari betul-betul menjadi rema dalam hidup kami. Berkati keluarga demi keluarga. Usaha anak-anak-Mu, kesehatan, pendidikan anak-anak-Mu. Karya-karya anak-Mu semuanya diberkati Tuhan. Terlebih pelayanan kami semuanya diberkati Tuhan. Lewat kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami tidak takut lagi. Di tengah situasi yang tidak menguntungkan dan menakutkan ini. Kami tetap punya Allah El Shaddai. Allah yang mencukupi. Allah yang menyediakan apa yang kami perlukan. Allah yang Maha Kuasa itu hadir selalu dalam hidup kami. Sebelum kami berpisah, kami siap terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semuanya. Dibawa masuk dalam perjamuan kami anak domba. Menikmati kemuliaan. Kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.